Katedral Chartres, Prancis. Katedral Chartres adalah katedral terbesar dan terawat paling baik dari seluruh Prancis. Pencapaian yang tinggi dari arsitektur gotik ini dibangun di abad pertengahan sebagai monumen untuk Bunda Maria, Ibu Yesus Kristus. Sinar cahaya memancar melalui jendela-jendela kaca yang indah, menambah kemuliaan suasana gereja yang terkenal ini. Dataran Cantik, salah satu kawasan yang memproduksi butir padi terdepan di Prancis, terletak 80 km atau 50 mil barat daya Paris. Desa-desa kecil Chartres berdiri di pinggir sungai Eure yang mengalir melewati daerah ini. Selama 1000 tahun, umat Kristen yang taat datang berziarah ke Chartres, khusus untuk memuliakan Bunda Maria. Dari kejauhan para peziarah akan melihat bayangan hitam yang mengesankan yang didominasi oleh dua bentuk menara yang berbeda. Ini adalah Katedral Our Lady of Chartres. Chartres adalah kota tua kecil yang berusia berabad-abad. Ada sejak zaman bangsa Roma. Chartres adalah ibu kota provinsi di utara tengah Prancis dengan populasi lebih dari 40.000 jiwa. Barisan rumah kayu dan tembok batu gamping memperlihatkan Chartres sebagai kota di pinggiran yang ada di sekitar lembah. Katedral ini berada tinggi di atas bukit, membuat bangunan ini mudah terlihat dari semua penjuru kota. Di puncak bukit terdapat jembatan menuju katedral. Katedral Chartres, lambang arsitektur gotik dan menyertakan keyakinan Kristen yang mengilhami Katedral Chartres. Katedral ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1979. Katedral Chartres merupakan monumen yang didedikasikan untuk Tawan Maria yang terberkati dan selama berabad-abad menjadi pusat ziarah bagi orang-orang yang memujanya. Puncak menara yang berbeda tinggi dan gaya, satu berbentuk piramida, dibangun di abad ke-12. Menara yang satu lagi didesain lebih semak, dibangun setelah menara yang lebih tua di awal abad ke-16. Ini adalah jalan masuk, terletak di sebelah barat bagian depan katedral. 3 pintu ini dipasang di pertengahan abad ke-12, dan seluruhnya disebut pintu kerajaan. Penandaan kerajaan dimaksudkan untuk perawan Maria yang dianggap sebagai Ratu Surga. Pintu-pintu yang mengagumkan ini menampilkan 200 pahatan batu yang terukir dengan indah. Pintu ini merupakan sisa-sisa dari gereja di masa awal bergaya Roma yang hancur akibat kebakaran yang terjadi di lokasi ini pada tahun 1194 Masehi. Ruang dalam katedral diliputi dengan warna bersinar yang memercik dari jendela kaca mawar besar. Di bawah jendela mawar, terdapat 3 jendela lansat. Harta gotik ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur Eropa di abad pertengahan. Gambar-gambar yang terdapat di jendela-jendela kaca ini menampilkan cerita-cerita Injil, dimulai dari bawah jendela dan berlanjut ke atas jendela. Di bagian tengah adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Jendela sebelah kiri melukiskan kesabaran Yesus Kristus. Jendela sebelah kanan menunjukkan asal-usul Yesus yang sesungguhnya dalam bentuk pohon. Tahun 1194 Masehi, kota Chartres dilalap api. Dan seperti kotanya, bangunan katedral juga hancur terbakar api. Hanya bagian depan bangunan yang bergaya Roma cantik di sebelah barat katedral yang selamat dari bencana ini. Tidak lama setelah kebakaran, masyarakat kota membangun kembali katedral mereka.
Di abad ke-12 Prancis, gaya arsitektur gotik mulai muncul. Gereja-gereja yang dibangun di masa awal yang bergaya Roma ditandai dengan tembok tebal yang diperlukan untuk mendukung atap yang sangat berat. Dengan arsitektur ini, hampir tidak mungkin untuk mendesain jendela besar. Akibatnya, hanya sedikit cahaya yang bisa masuk ke dalam bangunan bergaya Roma ini. Bagaimanapun juga, desain arsitektur gotik menjawab masalah ini dengan menggunakan metode baru pembangunan secara keseluruhan. Dalam desain gotik, atap katedral ditopang dengan menggunakan potongan rusuk kubah. Berat dan tekanan susunan diserap oleh bantuan dari luar yang dikenal dengan nama dinding penopang terbang. Tiap lengkungan dermaga menghubungkan lengkungan dinding dan terbang atau memanjang sampai ke dasar di bagian luar. Teknik baru ini dimaksudkan agar gereja-gereja bisa dibangun lebih tinggi dan dinding-dindingnya bisa memuat jendela-jendela yang lebih besar. Keahlian teknik bangunan dari arsitektur gotik memungkinkan ambisi untuk membuat rumah Tuhan yang dipenuhi cahaya. Bangunan Katedral Chartres yang selesai dalam waktu 25 tahun ini merupakan bangunan yang luar biasa mengingat skala pengerjaannya. Katedral yang kita lihat sekarang adalah katedral yang patut dicontoh dari gerakan gotik Prancis dan menunjukkan titik balik dalam arsitektur gotik. Ini adalah serambi utara katedral yang dibangun selama masa pembangunan katedral. Pahatan-pahatan yang berada di sekitar pintu menceritakan kisah seorang pria dari penciptaan sampai gambaran yang amat bersih. Patung-patung di selatan serambi menggambarkan kembali pengadilan terakhir. Kristus yang digambarkan sedang berkhotbah dengan mengangkat tangannya ditemani oleh 12 rasulnya. Melewati pintu-pintu ini kita akan sampai ke ruangan besar, rumah Tuhan, yang terbuka secara dramatis di dalamnya. Ruangan ini menjelaskan mengapa pintu-pintu ini disebut sebagai gerbang surga. Dengan lebih dari 170 jendela kaca, katedral ini memiliki koleksi kaca berwarna dari abad pertengahan paling lengkap di dunia. Area keseluruhan jendela-jendela ini adalah 2.700 meter persegi atau 3.229 yard. Gambar-gambar yang tertera di jendela ini menggambarkan lebih dari 5.000 gambar manusia. Jendela yang disebut Our Lady of the Beautiful Window adalah salah satu kaca berwarna paling terkenal di Katedral Chartres. Cahaya matahari menembus kaca berwarna, menonjolkan pakaian biru Maria yang nampak hidup. Warna biru pucat terang dari jendela-jendela ini dimaksudkan sebagai Chartres yang sedih. Sebuah warna unik katedral ini. Bayangan halus di sekitar bahu diyakini sebagai pengaruh yang sulit dibuat bahkan hingga hari ini. Ajaibnya, seluruh jendela ini selamat dari kerusakan akibat kebakaran di tahun 1194. Jendela ini disebut jendela Nuh, menggambarkan tema perjanjian lama. Nuh digambarkan sedang membuat perahu sebagai persiapan menghadapi banjir besar. Jendela bintang dibuat pada abad ke-13. 12 tanda bintang atau lambang setiap bulan dalam kalender ditampilkan bersama dalam aktivitas berkaitan dengan tiap bulan itu sendiri. Gambar-gambar ini memberikan wawasan konsep universal abad pertengahan. Ada juga kaca berwarna yang dibuat setelah kebakaran pada tahun 1194. Dalam rangkaian 42 jendela, terdapat gambar-gambar yang melukiskan orang-orang membawa bermacam-macam kerajinan tangan dan barang dagangan. Jendela-jendela ini disumbangkan untuk katedral dari Asosiasi Serikat Pekerja dan Perdagangan setempat. Jendela-jendela ini menegaskan pentingnya masyarakat kota bagi Katedral Chartres. Katedral merupakan pusat beragam penduduk dan kegiatan perdagangan dan juga sebagai pusat ibadah. Untungnya, katedral ini selamat dari sejarah huru-hara Perancis, perang agama di abad ke-16, revolusi Perancis di abad ke-18, dan 2 perang dunia di abad ke-20.
Sebagai hasilnya, Katedral Chartres yang muncul di abad pertengahan dihargai sebagai mahakarya yang hampir sama karya gotik yang tidak tergantikan selama lebih dari 8 abad lalu. Doa-doa disampaikan pada Bunda Maria dalam suasana gotik yang hening. Ada legenda yang mengatakan bahwa katedral ini menyimpan jubah yang pernah dipakai perawan Maria. Barang peninggalan diperoleh dari tanah suci dan disumbangkan sebagai hadiah raja. Selama berabad-abad, Chartres menjadi tempat ziarah. Dan hari ini, orang-orang beriman masih datang dari seluruh dunia untuk menghormati sang ratu surga.